one touch, I could with you, with you, with you, with just one touch, I could feel my body giving. Pengertian dasar. Pemetaan risiko adalah proses struktur untuk mengidentifikasi dan menilai potensi ancaman berdasarkan probabilitas dan keparahan. Seluruh data ini didokumentasikan ke dalam risk register, sebuah buku rapor kesehatan organisasi yang memuat daftar risiko berdasarkan rencana pengamatannya. Tujuan utama instrumen ini adalah memberikan visualisasi posisi risiko secara objektif. Langkah ini membuat perusahaan mengalokasikan sumber daya perlindungan secara efisien dan menetapkan akuntabilitas penanggung jawab risiko secara transparan. Dengan visualisasi yang jelas, manajemen tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan institusi melainkan data. Hal ini memastikan anggaran perlindungan dialokasikan tetap pada sasaran yang krusial dan menjelaskan siapa yang harus bertindak saat situasi memburuk. Kedua instrumen ini penting karena membantu manajemen menentukan prioritas secara objektif tanpa menebak-nebak. Gabungan alat ini menyediakan panduan mitigasi tertulis yang mengubah budaya kerja organisasi dari reaktif menjadi preventif. Urgensi dari kedua alat ini adalah menghentikan spekulasi di ruang rapat. Tanpa alat ini, perusahaan membuang anggaran untuk proteksi yang salah. Gabungan instrumen ini memaksa organisasi setiap mencegah masalah sebelum berkembang menjadi krisis besar. Selanjutnya ada studi kasus. Dalam studi kasus tersebut menunjukkan perusahaan logistik yang mengalami gangguan navigasi global selama 6 jam di puncak musim pengiriman. Dampaknya menghentikan 100 truk, memicu komplain pelanggan secara massal, dan merusak kepercayaan mitra bisnis. Kasus nyata ini memberikan gambaran fatal mengenai resiko operasional. Ketika sistem utama lumpuh, seluruh rantai pasok terhenti seketika. Situasi ini membuktikan bahwa kejadian tersebut bukan sekedar nasib buruk, melainkan akibat dari resiko yang tidak terantisipasi sejak awal. Respon darurat dilakukan melalui pengalihan rute darurat dan komunikasi manual untuk menggerakkan kembali armada. Tim hubungan masyarakat juga langsung memberikan klarifikasi transparan di media sosial untuk mereda kepanikan publik. Tindakan ini adalah respon spontan di lapangan untuk meminimalkan kerugian operasional dan meredam kemarahan pelanggan. Namun tindakan darurat seperti ini juga sangat mahal dan melelahkan jika perusahaan tidak memiliki panduan ilmiah yang disiapkan jauh-jauh hari. Evaluasi pasca krisis dilakukan menggunakan matriks risiko melalui 2 dimensi yaitu probabilitas dan dampak. Analisis probabilitas memprediksi frekuensi terjadinya gangguan, sementara dampak mengukur potensi kerugian finansial secara reputasi. Hasil analisis menempatkan resiko sistem navigasi pada zona merah atau kategori kritis. Penempatan ini mewajibkan manajemen memberikan prioritas perhatian dan alokasi anggaran perlindungan maksimal sejak dini secara objektif. Zona merah memberikan sinyal tegas bahwa resiko sistem navigasi memegang dampak fatal terhadap kelangsungan bisnis. Output pemetaan ini memaksa direksi menghentikan tebakan spekulatif dan langsung menempatkan resiko ini sebagai prioritas perlindungan utama. Data pemetaan kemudian dituangkan ke dalam risk register yang memuat deskripsi resiko dan analisis akar penyebab masalah. Dokumen ini juga menetapkan penunjukan risk owner sebagai penanggung jawab penuh yang memegang kendali atas resiko tersebut. Pemindahan data ke risk register bertujuan memastikan hasil analisis menjadi tindakan nyata. Dokumen resmi ini mencatat detail teknis penyebab gangguan dan mengunci tanggung jawab pada seorang risk owner, sehingga tidak ada aksi saling lempar tanggung jawab saat kritis terjadi. Mitigasi sistematis dan penutup. Penyusunan mitigasi permanen seperti infrastruktur navigasi cadangan dan kerjasama data sekunder memastikan organisasi selalu siap bertahan di tengah ketidakpastian.